Sebetulnya sudah cukup lama saya menyoalkan tentang nama Tuhan ini, ya, sekitar tahun 2000, Pak. Tahun 2000 ketika saya mempelajari bahasa asli kitab suci kami, yaitu bahasa Ibrani, saya melihat ada terjemahan-terjemahan yang sangat rancu. Tetapi setelah saya mulai mempelajari, saya menggunakan kitab acuannya, yaitu kitab ini, ya. Ini adalah kitab berbahasa Ibrani, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Kemudian saya juga menyampaikan bukti-buktinya yang lain. Jadi saya sebetulnya tidak berani juga menyampaikan kalau tidak ada buktinya. Dan yang menjadi acuan saya juga ini adalah kitab berbahasa Aram yang nggak banyak orang menggunakannya di Indonesia. Kemudian saya juga ada kitab suci yang berjudul The Names of God Bible. Jadi ada banyak kitab-kitab suci yang saya pakai sebagai acuan kebenaran firman yang saya yakini. Termasuk ini, The Hebraic Root Version. Ini saya beli ketika saya pergi ke Amerika. Jadi saya menemukan beberapa realitas bahwa sebetulnya umat Nasrani kalau menggunakan nama Allah itu sebetulnya adalah sesuatu yang keliru. Karena saya mempelajari mempelajari dari kitab yang sesungguhnya, termasuk ini, ya, The Name of God. Para kiai banyak kenal dengan saya dan mereka justru sangat mengapresiasi karena saya tidak menjadikan benturan antara umat Islam dengan umat Kristen. Yang secara khusus yaitu tentang masalah nama Allah atau Allah, di mana umat Nasrani selalu mengelak dengan berbagai macam cara. Dikatakan Perjanjian Baru tidak ada nama Yahweh dan sebagainya. Nah, kenapa? Karena memang di Indonesia terus terang saja untuk literatur Nasrani ini sangat kurang sekali. Dan saya banyak mendapatkan literatur. Kalau saya pelayanan ke Amerika, saya beli-beli buku. Seperti salah satu contohnya ini adalah buku yang membuktikan bahwa Perjanjian Baru pun ditulis dalam bahasa Ibrani. Dan ini ditulis oleh Rabi Israel. Artinya bahwa kiblatnya memang berbeda. Kalaupun ada orang yang menganggap itu hal yang sama, saya pikir saya mengacu hanya kepada kitab sucinya masing-masing. Jadi umat Islam dengan Al-Qur'annya, sedangkan kami dengan Tanakh dan Brit Kadasa. Karena saya melihat bahwa di dalam kitab suci terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, nama Yahweh, nama diri Yahweh, Yod, He, Waw, He, huruf Ibraninya, itu diterjemahkan menjadi 4. Tuhan huruf besar semua, Allah atau Allah, A-L-L-A-H, huruf besar semua, kemudian Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar, dan Allah hanya A-nya saja yang huruf besar. Padahal setahu saya dulu waktu saya kuliah, ketika membuat skripsi, ketika kita mau mengutip, mengquote daripada buku orang, pengarangnya itu harus dituliskan dan namanya tidak bisa diubah. Tetapi justru terus terang umat Nasrani ini, kalau saya katakan mereka justru menjadikan Tuhannya itu seperti siluman. Dan saya pernah mengatakan ini, itu pun saya dibantai habis oleh umat-umat Nasrani. Dikatakan masa Tuhan siluman? Loh, saya katakan bukan Tuhan itu siluman, Tuhan seperti siluman. Kenapa? Karena namanya berubah-ubah. Salah satu contoh di dalam kitab suci yang saya yakini, di mana nama Yahweh, yaitu Tuhan yang di dalam kitab suci kami, Tanakh, itu disembah oleh Bapak Abraham, Yitzhak, dan Yakov. Di sana yang pertama nama Yahweh itu diterjemahkan menjadi Tuhan, T-U-H-N, huruf besar semua, khususnya di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 42 ayat yang ke-8. Di sana, di dalam terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan, "Aku ini Tuhan, itu namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung." Di situ dikatakan aku ini Tuhan, huruf besar semua, itu namaku. Artinya kalau kita mengacu kepada tata bahasa Indonesia yang baik, artinya